Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa biulumihi fid dharini amin. Melanjutkan keterangan yang sebelumnya, yaitu pada redaksi fayambaghi likulli muslimin ayastahila fi jami' awqatihi. Fayambaghi mongko sayugya likulli muslimin kedue saben-saben wong muslim apa ayastahila yen to ketungkul sapa kullu muslimin fi jami' awqatihi ing dalem sekabehane pira-pira waktune kullu muslimin bizikrillahi kelawan zikir ing Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah wa du'a ilan ndonga wa tadarru'i lan ndepe-ndepe wa tadarru'i lan ndepe-ndepe wa qiraatil qur'ani lan maca Al-Qur'an wa qiraatil qur'ani lan maca Al-Qur'an wa shadaqati lan shadaqah ada fiati kang nolak lil balak maring belai wa sholati lan sholat. Seyogianya bagi setiap orang muslim itu menyibukkan dirinya di dalam semua ketaatan untuk melakukan semua ketaatan. Di dalam semua waktunya untuk zikir kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk berdoa, untuk bertadarru', untuk membaca Al-Quran, sedekah yang bisa menolak bala, dan melaksanakan sholat. Wayas alulan nyuwun sapa kullu muslim Allah ing Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah al-afa ing ampunan wal afiyata lan selamat fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Dan meminta berdoa kepada Allah, memohon ampunan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Liyasuna supaya ngreksa sapa Allahu Allah anhu saking kullu muslim ta'ala hale maha luhur sapa Allah al balaa ing belai wal afatilan afat musibah. Fa innaman krana temen setuhune wong ruzika kang den paringi rezeki sapa man ad-du'a ing donga atau fa innaman ruzika apa ad-du'a donga lam yuhram mongko raden aling-alingi apa sapa man al ijabata ing den sembadani. Seyogianya seseorang itu meminta ampunan, keselamatan dunia dan akhirat untuk supaya Allah itu menjaganya dari musibah, menjaganya dari bencana. Karena fa'in naman ruzikot du'a lam yuhram al-ijabah. Seorang yang diberi rizki oleh Allah berupa doa, orang itu bisa melantunkan doa-doa,
maka tidak akan terhalang ijabah darinya. Jadi seperti yang sering dikatakan bahwa berdoalah karena dengan kamu diberi kesempatan berdoa, itu tandanya Allah akan memberikan ijabah doa kepadamu. Fa'ingkana mongko lamun ono apa al bala'u bala iku muqaddaron dan pasti akan yusibuhu kangenani apa bala ing man atau kullu muslim la mahalata kelawan mesti la mahalata hale mesti walakin kalau di redaksi yang lain yuyassirullahu alaihi walakin yuyassiru tetapine ngentengake gampangake sapa Allahu Allah alaihi ngatasé kullu muslim wa yarzuquhu lan paring sapa Allahu ing muslim as-sabra ing sabar bibarokati doa kelawan berkahe donga. Jadi memang betul ketika seseorang itu sudah ditakdirkan mendapatkan suatu musibah, tertimpa suatu musibah, kalau sudah memang itu adalah takdir dari Allah, maka ya tetap saja akan terkena musibah tersebut. Lantas apa fungsinya doa? Yaitu apa? Supaya dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, walaupun musibah itu, walaupun bencana itu menimpa kita, menimpa orang yang berdoa, Allah akan meringankan, akan memberikan keringanan bencana yang ditimpakan kepada kita. Dan berkah doa tersebut, kita akan diberikan kesabaran oleh Allah. Karena bersabar di dalam cobaan, bersabar di dalam musibah itu merupakan hal yang luar biasa yang mendapatkan pahala yang sangat besar oleh Allah. Allahumma illa idza ta'allama angin ing dalem nalikane belajar sapa wong minan nujumi saking ilmu nujum kodroma kelawan kadare perkara kelawan kadare ilmu ya'rifu kang weruh sapa wong bihi kelawan ilmu atau kelawan ma al kiblata ing kiblat arah kiblat waqatis sholati lan pira-pira waktune salat faya juzu mongko wenang apa dalika mengkono-mengkono ta'allum belajar ilmu nujum. Wa amma ta'allumu ilmi tib anapun utawi belajar ilmu kedokteran, pengobatan, faya juzu mongko wenang apa ta'allum. Lianahu kron temen sedune ta'allumu ilmi tib sababun iku sebab minal asbabi saking pira-pira sebab faya juzu mongko wenang apa ta'allumuhu belajar ilmu tib. Kasa iril asbab koyok sekerine piro-piro sebab. Sigot Allahumma itu Allahumma illa itu berfaidah untuk isbatu ma fihi syak. Untuk menetapkan sesuatu yang terdapat keraguan-raguan di dalamnya. Jadi ini adalah istisna. Kecuali yang dikecualikan itu adalah bahwa keterangan di atas sebelumnya belajar ilmu nujum itu hukumnya haram. Nah, kecuali apabila belajar ilmu perbintangan, ilmu nujum dengan kadar supaya dia bisa mengetahui arah kiblat, bisa mengetahui masuknya waktu sholat.
maka hal tersebut diperbolehkan. Adapun belajar ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, maka hukumnya juga diperbolehkan. Karena hal tersebut bisa menjadi sebab dari beberapa sebab. Fayajuzu ta'allumuhu kasail asbab. Maka sebagaimana sebab-sebab yang lain boleh untuk dipelajari. Wakot tadawalan teman-teman mertombo sopo an Nabi sallallahu alaihi salam alaihi salatu wassalam. Jadi Kanjeng Nabi juga tadawi. Kanjeng Nabi juga tadawi. Melakukan pengobatan. Ketika sakit apa juga Rasulullah juga mencari obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Ini mengajarkan kepada umatnya bahwa ketika seseorang sakit mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya itu diperbolehkan. Wakot hukiyalan teman-teman dan cerita akan Anis Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi rahmatullahi utawi rahmati Allah iku alaihi ngatas Imam Asy-Syafi'i annahu teman sedune Imam Syafi'i qala dawu sapa Imam Asy-Syafi'i al ilmu utawi ilmu iku ilmani ana rong ilmu rupane ilmul fikhi ilmu fikih lil adyani kanggo ngaweruhi agama wa ilmu tibi lan ilmu pengobatan ilmu kedokteran lil abdani kanggo ngaweruhi pertingkahe badan. Wa malana ilmu wara'a dzalika kang sak liyane mengkono-mengkono ilmu fikih lan ilmu tib iku bulghatu majlisin kecukupane majelis. Jadi belajar ilmu tib itu boleh sebagaimana Nabi pernah melakukan pengobatan. Ini menandakan bahwa mempelajarinya pun diperbolehkan. Diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, ilmu itu ada dua. Ilmu ada dua. Ilmu fikih dan ilmu pengobatan. Ilmu fikih untuk mengetahui agama, ilmu pengobatan untuk mengetahui keadaan tubuh atau badan. Dan selain itu, selain kedua ilmu itu adalah sebagai pelengkap majelis saja, bukan inti. Jadi, saya akan bercerita tentang keterangan fa inna man ruziqa du'a lam yuhramal ijabah. Ketika dulu saya ngaji, ada keterangan kisah dari guru saya dan saya masih sedikit ingat bahwa ada seseorang yang ahli pengobatan berbagai macam penyakit, terutamanya penyakit yang memang levelnya level kelas berat. Itu akan melakukan perjalanan misalkan dari Jakarta ke Surabaya karena ada sebuah keperluan. Dan perjalanannya itu menggunakan pesawat terbang. Ketika sudah waktu keberangkatan, ternyata ada cuaca buruk yang mengakibatkan tidak bisa melakukan perjalanan saat itu juga. Akhirnya seorang ahli pengobatan itu memutuskan untuk menggunakan kendaraan darat, menggunakan mobil. Setelah di tengah perjalanan,
Entah mengapa mobil yang dikendarai oleh orang tersebut mogok. Mogok berhenti di depan rumah tua. Dan kebetulan selain mogok, pada waktu itu adalah hujan sangat deras. Hujan yang sangat deras. Akhirnya si pemilik rumah itu keluar dari rumah karena melihat ada orang jauh yang sekiranya sedang kesusahan, menawarkan orang yang menaiki mobil ahli pengobatan itu untuk berteduh, untuk beristirahat sejenak, mampir ke rumahnya. Akhirnya seorang ahli pengobatan tersebut memutuskan untuk memenuhi undangan atau permintaan dari perempuan tua tersebut. Setelah masuk ke dalam, ternyata seorang ahli pengobatan tersebut melihat ada anak kecil yang terbaring di tempat tidur dan dalam keadaan sakit. Akhirnya beliau menanyakan kepada perempuan tersebut, ini kenapa? Singkat cerita, si perempuan yang separuh baya itu menceritakan, anak saya itu sudah lama sakit, saya bawa berobat kemana-mana belum sembuh. Akhirnya saya setiap malam berdoa kepada Allah supaya berkenan menyembuhkan penyakit anak saya. Dan memohon untuk mengirimkan orang yang bisa mengobatinya. Akhirnya seorang ahli pengobatan tersebut sambil menangis berkata bahwa, oh ternyata doa ibu yang membuat pesawat saya itu gagal untuk terbang, doa ibu juga yang mengakibatkan kendaraan saya mogok dan mogoknya persis tepat di depan rumah ibu. Nah inilah kehebatan atau kedahsyatan daripada doa. Makanya ada keterangan fa inna man ruziqa du'a lam yuhram al ijabah. Namun ketika kita berdoa dan belum diijabah, jangan tergesa-gesa mengatakan bahwa saya sudah berdoa tapi belum diijabah. Terus saja berdoa dan bersabar, insya Allah pasti akan ada jalan keluar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Apabila ada kesalahan keterangan, makna, bacaan, mungkin bisa dikoreksi sendiri, dibetulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.